Langsung aja scroll video gue dan gimana cara nge-review air putih. Kenapa milih jalan itu? Iya, kenapa seberani itu kan? Istilahnya privilege itu ketika kita itu sudah ada fasilitas dari orang tua. Mantannya Maudi? Ya bisa dibilang enggak. Ya zaman sekarang nih idealis laki-laki, nggak usah laki-laki dong. Anak-anak muda kan pasti gue Ya, pengen betul. ini di usia segini gue pengen harus seperti. Nggak tahu setelah pandemi ini bakal ada serangan Godzilla. Lu sedekat apa sih sama orang tua? Enggak deket banget. Pasti sukses kok nanti. Pasti loh, pasti. Sukses itu Pasti. pasti. Ya apa ya? Kaya itu pasti. Yang penting kita mau berusaha itu kan. Kalau masih berpendidikan, berarti lu masih punya kebebasan. Memang privilege ini ngantarkan kita ke surga penuh berkah, ya kenapa harus ditolak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Mr. Rancin tentunya di cerita pandemi. Dan aduh, di samping gue ini udah ada cerita. Ada ya teman lama kita ya, lama tidak berjumpa lagi semenjak pandemi. Yang belum tahu dia langsung aja scroll video gue dan gimana cara nge-review air putih. Ini dia. Siapakah Anda? Silakan perkenalan, Bung. Aku Arif, temannya Ancin, temannya ya teman kalian juga. Gimana Cin? Nih men, di sini Ci, kan gue tuh bikin cerita pandemi. Itu maksudnya biar ya insya Allah semoga lekas kelar pandemi, jadi kita bisa bernostalgia dengan tontonan-tontonan yang ya inilah cerita pandemi gitu kan. Nah, ini men yang belum tahu, Aib ini kan lulusnya bareng sama gue nih. Di zaman corona ini ya kita kan nggak bisa berkutik kan, kita harus bisa ngikutin alur lah, maunya seperti apa. Dia malah bisa ngelawan alur men. Dia stop cari kerja, dia malah berkarir, berentrepreneur yang faktanya sekarang kita ketemu orang aja dipersusah sama namanya banyak peraturan. Itu kenapa, Ci? Oh, kenapa milih jalan itu? Iya, kenapa seberani itu? Kenapa senekat itu? Ya, sebenarnya sih simple aja sih. Semua juga dibalik, mungkin langsung agak jauh sih dibalik kesuksesan setiap orang itu. Banyak dari orang-orang yang sukses itu melupakan peran serta dari kedua orang tua mereka. Kadang mereka udah cerita jatuh bangunnya kayak gimana, korban waktu, korban tenaga, apa hal lah itulah. Tapi mereka jarang menyertakan atau melibatkan orang tua itu di cerita mereka itu. Nah, simpelnya kalau dari cerita gua sih ya, peran serta dari bapak ibu terutama itu yang benar-benar bantu gua banget, yang nemenin juga. Jadi untuk ya awalnya emang kepikirannya itu untuk kerja dulu gitu kan. Iya, terus? Oh, berarti pertama tuh nggak ada kepikiran buat langsung entrepreneur gitu? Nggak ada. Terus? Nggak ada kepikiran untuk bikin usaha dulu lah. Ya mungkin kalau untuk nextnya itu bikin usaha itu ya pasti ada lah. Iya. Cuma Gak secepat ini gitu ya? Iya. Terus yang bikin secepat ini apa nih? Ya apa ya? Ya emang semuanya sih dari dorongan orang tua juga. Utamanya ya restu mereka itu buat bikin gua itu bantu ngedorong buat bikin usaha aja itu daripada karyawan. Ya emang nggak semulus itu sih untuk Proses lah ambil keputusan ini itu kan. Terus? Jadi sempat juga cerita ke teman-teman juga, ke senior juga, dan mereka juga benar sih nyaranin kalau emang sudah orang tua kasih ridonya di tempat ini, insya Allah ya jalan itu ya bakal mulus dipermudah lah. ya. Ya, gitu. Ya mungkin di sini ada perdebatan gitu kan, mungkin ada istilah privilege yang mungkin agak rame di sini. Apa tuh? Ya istilahnya privilege itu ketika kita itu sudah ada fasilitas dari orang tua itu loh. Oh, lu mah enak, di pandemi juga nggak ada efek gitu. Soalnya dari privilege lu sendiri itu juga udah enak, tinggal nerusin. Nah, ya mungkin di sini terus? juga gua juga ngalamin itu sih. Gua juga dapat
privilege itu dari Pasti kedua orang tua dong, juga. pasti ya gitu ya. Dan di bisnis gua ini juga kan nggak, ya bisa dibilang nggak gampang lah gitu. Bener Dan banget, privilege bener dari banget. mereka berdua itu pasti benar-benar datang gitu. Dan di sini buat teman-teman mungkin yang punya privilege seperti itu ya, jangan minder lah dapat Iyalah. perkataan dari teman-teman yang lain gitu. Lu mah udah ada privilege-nya gitu. Jadi tutup kuping Mungkin, kanan kuping kiri aja sih. Ya sama kayak yang diucapin Maudy Ayunda itu sih. Tentang privilege itu kan. Berarti lo nih Untuk mantannya Maudy? Ya bisa dibilang enggak. Bisa dibilang sih enggak. Emang ngomong gimana Maudy? Yang sempat gua kutip itu, untuk privilege itu ya kita mendapatkan privilege itu, yang sulit di sini mempertahankan privilege-nya itu. Maksudnya itu ibaratnya kita nih di waktu jadi mahasiswa kita Iya. pegang uang 1 juta 2 juta aja untuk mempertahaninya itu, ya pasti boros lah. Iya bener banget sih. Pinginnya ke kafe kayak gimana, Nongkrong apalagi ya. apalagi ketika kita dapat privilege udah pegang duit ratusan gitu. Iya bener banget. nggak semua orang yang paham privilege itu bisa dibilang ketika langsung pegang uang gitu ya mungkin benar disisihin untuk ditabung, cuma separuhnya lagi disisihin untuk usaha, separuhnya lagi disisihin untuk senang-senang. Ya itu apa ya, ya cuma teori kita aja lah kayak gitu. Padahal ya kalau di persenin 90% untuk kita senang-senang, Bener banget 10%-nya untuk Itu udah fakta entah ya. itu buka usaha atau bertahan hidup. Iya. Fakta finansial anak zaman now nggak sih? Nah, Iya. Nah, tadi nih Ci, lu bilang itu gara-gara dorongan orang tua. Berarti lu sebenarnya sebelum dapat dorongan orang tua udah punya idealis sendiri dong. ya Nah, itu berbeda nggak dengan keinginan orang tua sama lu sendiri? jelas. Nah, beda. itu gimana caranya biar ya you know lah ya zaman sekarang nih idealis laki-laki, nggak usah laki-laki dong, anak-anak muda kan pasti gue Ya, pengen betul. ini di usia segini gue pengen harus seperti ini ya nggak sih An? Mm-mm. Nah, itu gimana caranya lu bisa nurunin ego lu sendiri? Intinya sih komunikasi ya, komunikasi. Soalnya ya yang kita ajak komunikasi itu kedua orang tua kita sendiri, bukan orang lain, bukan HRD, bukan manajer, bukan bos, tapi ya Bukan ya? ya mereka itu ya bapak ibu kita sendiri gitu loh ya. Siapa sih ya bapak ibu sendiri ya, bapak yang ngasih lu uang bulanan, ibu yang Support, ya selalu mensupport gitu kan. yang udah ngelahirin lu, ngasih Iya. makan lu dari SD, SMP, SMA, terus sekarang kuliah juga. Ya itu siapa sih ya, cuman kedua orang tua lu aja. Intinya komunikasi. Pinginnya orang tua itu sebenarnya cuma diajak komunikasi itu. Perkembangan anaknya itu sekarang udah kayak gimana Bukan sih? lagi mereka yang menanya, kita yang memberitahu gitu ya. Iya, intinya di komunikasi itu. Nah, tadi Ya, lu bilang beda kan ya? Mm-mm. Emang sebelum lu seperti ini emang lu pengen jadi apa nih sebelum ada komunikasi Oh. antara orang tua? Jelas, jurnalis itu jelas, wartawan lah. Reporter gitu ya. Ya. Wah, seorang wartawan. Yang pokoknya kerjaan yang jalan-jalan itu. Berarti kan. jomplang banget ya. Ntar mampir ke sini bikin Insta story ya kan. Kenapa kok ambil pekerjaan itu ya, supaya saya bisa bikin Insta story di Raja Ampat, di Jayapura. Indonesia itu indah soalnya ya. Betul. Iya sih, bener banget. Berarti jauh kontras banget ya. Iya. Dari kontras. bisnis diam di tempat, yang keinginannya malah traveling kemana-mana. Mm-mm. Itu bener-bener berarti lu bener-bener itu pernah ngerasain stres nggak sih, atau emang ya udah lu ikhlas-ikhlas aja gitu? Oh jelas, stres tiap hari. Nah, itu gimana caranya? Ya udahlah, biar sadar diri aja kita. Caranya sadar diri, ya udah ini hidup gue, ini harus gue jalanin. Nah, itu gimana caranya tuh? Ya kalau udah stres itu ya kita tiap hari juga pasti stres ya, nggak cuma gua tapi Hampir semua orang. ya hampir semua orang. Ancin juga mungkin tiap hari juga stres tuh. Ya kalau pendapat gua pribadi, kalau stres ya
udah wajar sih ya. diam dulu. Hah? Diam dulu. Kalau emang bosan, jenuh di bisnis itu ya udah berhenti dulu, istirahat sebentar lah, nggak berhenti lama-lama gitu. Soalnya kalau namanya juga bisnis, kalau kita nggak jalan ya duit juga nggak jalan. Iya sih, bener banget. Kalau emang kita tutup dulu ya uang juga tutup, nggak bisa tetap jalan kecuali udah main ke passive income gitu. Iya kan. sih. Apa itu main di pasar saham atau apa. Kalau kita berhenti tapi uang yang kerja di kita. Nah ini Ci, kita kan lulus bareng di zaman pandemi nih ya kan, awal-awal pandemi banget. Lu emang nggak sampai ngeliat ke situ apa? Kok seberani itu malah bikin usaha berkarir di tengah-tengah pandemi yang ya nyatanya semua toko-toko mayoritas pada tutup. Bakal banyak isu-isu pada banyak perusahaan yang udah mau tutup lah, ada yang bilang bangkrut lah. Lalu kenapa seberani itu? Kenapa nggak nunggu pandemi kelar ataupun gimana? Kenapa? Ya simpelnya sih, tiap yang kita lakukan pasti ada resikonya gitu kan. Dan kita juga nggak tahu, resiko ini juga kan nggak bisa diprediksi gitu. Iya, kan. benar banget sih. Nah, kedepannya nggak tahu setelah pandemi ini bakal ada serangan Godzilla atau monster apa gitu kan. Bener Jadi, banget sih. toko itu bukan cuma tutup tapi hancur, keinjak Barang-barang gitu. ya tiba-tiba perang dunia kelima ninja pindah ke sini gitu kan. Iya, pindah ke sini. Jadi resiko nggak ada yang tahu. Intinya sih ya mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Entah itu ada batu apa ada monster-monster di depan juga, itu ya itu emang udah harus ada nanti itu kan. Masalah itu pasti tetap ada. Bahkan yang heran tuh kalau kok gak ada masalah sama sekali ya ini. That's Itu right baby. justru ada hal yang dipertanyakan. Iya, itu tuh ini buat orang-orang di penjuru dunia yang ngerasa hidupnya lempeng-lempeng aja. Tolong siapkan sabuk pengaman ya. Siapkan sabuk pengaman. Jangan Anda malah mengomentari nih. Itu udah jurang terbesar Anda itu. Iya, betul itu. Kalau emang dirasa apa ya? Nyaman gitu, kok kayak nggak ada apa-apa, itu bisa aja itu masalah yang harusnya ada di depan lu itu lagi ngumpul di belakang. Bener banget, ngumpul Dari di ujung. bantuan masalah yang lain, ntar tahu-tahu datang masalah yang gede gitu kan. Jadi tuh. malah kalau kita nggak ada apa-apa itu kok nggak ada apa-apa ya, kok gini-gini aja. Bener gitu. banget. Tahu-tahu begitu ada masalah di depan, mungkin ya naudzubillah min dzalik lah, orang yang kita sayang itu tahu-tahu pergi apa nggak ada gitu kan, itu kan bisa masuk ke masalah yang cukup besar. Iya, itu kan. bener banget. Dari awal kita yang kok aman-aman aja itu ya. Iya bener banget. Nah kalau untuk di bisnis sendiri ya, kalau emang ada pandemi terus kendala yang lain ya, insya Allah sih itu bisa dijadikan proses aja lah, proses buat ya siapa tahu di depan udah banyak masalah, mungkin bisnis ini nanti bakal jadi besar. Nah bener. Nih Ci, tadi lu udah ngungkit komunikasi sama orang tua. Emang lu sedekat apa sih sama orang tua? Nggak deket banget sih. Ya kayak apa ya, Soalnya anak sama orang tua pada umumnya nggak deket-deket banget. terus Ya paling ngobrol itu ya kalau waktu kuliah ya. Kadang-kadang kalau tanggal tua gitu kan, wah ini minggu depan nggak nutut ini, nggak nyampe uang gua nih, Pak. Uang arif habis. Iya. Kalau ke ibu ya paling sekedar bahas kabar apa lah ya. Bukan bahas sih. Menanyakan gitu ya. Lebih kasarnya itu balesin WA dia, soalnya gue sendiri hampir nggak pernah WA ibu duluan selama Iya kuliah. sih. Makanya itu kan Tahu-tahu di HP udah ada notif itu kan, lagi di mana mas? bener Udah banget makan sih. mas? Tahu-tahu lihat HP ada notif, dibalas udah. Bener banget. Lagi di kampus, lagi di sini, loh kok nggak ngabari? Iya baru ngabari. Ya nggak deket-deket banget. Nah, tapi lu kenapa bisa sampai ya tadi yang lu bilang bener-bener kayak sejalur gitu sama orang tua? Karena faktanya ya anak zaman sekarang kan gimana ya? Ya, nggak Bisa deket-deket dibilang tuh gengsian gitu nggak sih ngomong antara Iya, betul. heart to heart ke orang tua nggak sih?
Itu hal yang mudah tapi wah dilakuinnya tuh parah banget, susah banget minta ampunnya. Apalagi kalau anak cowok ke bapak, anak cewek ke ibu. Itu udah idealis kemana-mana, udah egoismenya kemana-mana udah tuh. Itu kenapa lu bisa seperti itu? Apakah ada faktor yang buat lu bisa seperti ini? Apa ya? Yang bisa yakinin sebenarnya sih ya coba lihat ke diri sendiri itu kan. Umur juga udah makin tua, nggak makin muda gitu. Bener kan. banget. Terus kita coba ambil di posisi orang tua lah gitu. Udah umur nggak lagi muda dari orang tua itu, pinginnya ya pasti yang terbaik lah untuk anak-anaknya. Nggak mungkin orang tua ini ngasih apa ya, ngasih rintangan-rintangan biar anaknya ini berkembang. Orang tua ini lebih praktis gitu loh. Ini ibu kasih ini, jangan, kalau bisa jangan sampai salah jalan, soalnya bapak sama ibu dulu udah pernah ngalamin. Istilahnya orang tua ini udah hidup lebih dulu dari kita. Bener banget sih. Otomatis juga udah pernah nyobain hal-hal yang anaknya ini pingin nyoba. Bener banget. Gua pingin jadi karyawan dulu. Nah, bapak gua udah ya. jadi karyawan dulu sebelum Iya. di titik ini gitu. Kecuali kalau ibu gua itu dari dulu emang nggak kerja itu kan. Pure fokus ke ibu rumah tangga, ngerawat gua sama adik gua. Ya mungkin juga ajang balas budi gua sih ke kedua orang tua gitu. juga. Soalnya ya udah umur berapa nih? Udah umur 22, 23 ini kira-kira apalagi sih yang dikejar? Lihat orang tua juga udah nggak muda lagi gitu kan. Apalagi yang dikejar? Nah, kalau gua bener pikir banget sih, sih, bener banget. waktu kuliah apa yang gua pengen udah semua itu. Gua pengen jalan-jalan ke sini, sampai jalan-jalan ke luar Indonesia juga udah gitu ya. Kira-kira apalagi yang gua kejar itu? Kalau masalah materi sih makin kesini gua sadar itu materi terbesar atau harta yang paling kaya yang gua miliki itu ketika dua orang itu masih ada. Udah Di notif HP gue itu masih ada notifikasi ibu, bapak sudah makan lagi di mana. Itu nggak ternilai gitu loh. Bener Makin banget. kesini istilahnya materi berapapun bisa lah dicari itu kan seiring berjalannya waktu. Kita di sini pasti sukses kok nanti. Pasti loh, pasti. Sukses itu Pasti. ya apa ya, kaya itu pasti, yang penting kita mau berusaha itu kan. Bener Tapi banget. yang nggak pasti itu umur. Wah. Umur kita itu nggak pasti, terutama kedua orang tua kita. Mungkin ada yang udah Tinggal duluan ditinggal gitu ya. duluan. Ya gua sendiri juga nggak tahu sih gimana nih rasanya kalau emang sampai. Kalau itu belum siap sih, sumpah sih, itu belum siap banget. Nggak ada sih. yang siap. Nggak ada yang Pasti. siap sih, sampai kapanpun nggak bakal siap sih menurut gue ya. Makanya sekarang yang penting sih, ya gue nitik beratkan gimana kita cara bersyukur nggak sih? Ya betul. Itu kan? Ya percuma dong kita seapapun kalau kita nggak bersyukur kita pasti kurang. Betul banget sih. Nah, buat teman-teman yang mungkin bapak ibunya ngasih fasilitas atau ngasih jalan gitu kan, ya itu it's okay, fine aja. Fine aja sih menurut gue kan. Maksimalkan. Yang sulit itu mempertahankan privilege. Tapi sih kembali ke awal sih, Cik, menurut gue sih. Gimana caranya orang buat mempertahankan privilege itu ya gimana cara kita bisa nikmatin hidup. Betul. Ya karena buat gue tuh yang lu tadi ceritain, karena lu udah bener-bener nikmatin namanya hidup. Apalagi nih buat teman-teman semua, nggak usah terlalu nyari alasan karena online lah, karena pandemi lah. Di mana-mana tingkat kebebasan manusia yaitu di mahasiswa selama kita berpendidikan. Jadi ya Betul, bebas bener-bener banget. nikmatin lah. Kuliah itu. Nikmatin, nggak hanya kuliah, mau SMA, mau SMP, mau SD, yang penting lu kalau masih berpendidikan, berarti lu masih punya kebebasan. Jadi jangan ntar lah kayak ngerasain fokus dulu kuliah, fokus ngerjain skripsi, fokus nyari nilai, setelah itu baru kita santai. Itu sebenarnya salah banget ya menurut gue ya. Salah banget, karena sejatinya kita kalau udah ngelepas tanggung jawab kita sebagai mana mestinya mencari pendidikan udah kelar, ya kita udah nggak bisa santai lagi.
Lu harus tahu passion lu apa, lu harus tahu apa yang mau lu tuju, lu harus tahu apa cita-cita lu. Ya udah nggak ada lagi main-main. Ya mungkin kalau lu main-main dengan passion lu berarti lu udah merdeka dong. Udah bisa nikmatin apa yang lu mau. Itu sih kalau gue nitik beratkan di situ. Jadi walaupun orang udah dapat privilege sendiri ataupun nggak dapat, tapi tergantung awalannya nggak sih? Iya. Nah kalau awalannya lu udah ngerasa tertekan ya sama aja dong. Rumahnya udah ya gue bukan menitik beratkan pandemi ya. Cuman intinya sih di situ, mau pandemi nggak pandemi, tingkat kebebasan lu ya ketika lu berpendidikan. Di bisnis juga besar ya, jadi karyawan juga resikonya juga besar sama-sama. Justru besarnya. buat gue tuh malah lebih susah jadi pembisnis nggak sih? Kalau jadi karyawanan kita salah ada yang negor, kita kurang ya kita ada yang negor. Ada apapun kita bisa sharing antar karyawan, partner kerja atau kalau pembisnis siapa yang negor buat diri kita sendiri? Nah kalau pembisnis yang negor banyak nanti. Ya maksudnya bukan teguran buat kita berubah kan, lebih ke punishment kan. Jadi kalau karyawan misalkan ditegur, yang lu lakuin salah ini, Iya kan? bener. Tapi ketika kita berbisnis, ketika kita ngelakuin kesalahan ya, kita juga ada yang negor. Entah tuh yang negor customer apa langsung kebangkrutan gitu kan. Jadi negornya itu langsung lebih door. sih, bener banget, lebih banget. Doornya itu ya kalau lu kuat, doornya itu masih bisa dijahit, pelurunya bisa dikeluarin. Tapi Bener kalau lu nggak sih. kuat doornya ya udah innalillah. Iya men, kita ini dulu ya kuliah pure dari semester 1 sampai kita sama-sama lulus. Ya kita udah satu atap mulu, ya nggak kan? Kita satu atap mulu, sumpah. Satu stasiun mulu. Dan ternyata kita juga nggak ada yang tahu ternyata pandemi nyerang. Jadi ya udah kita berkarir sendiri-sendiri. Bayar dulu kan ya kita masih punya cita-cita kita bareng lah. Kita sebelum lulus kita bisa traveling bareng. Ya buktinya sekarang udah banyak, idealis kita udah beda-beda. Nah itu adalah buktinya kehidupan. Hidup itu universal men, ya nggak sih? Nah, mau kita kedepannya ambil langkah karyawan dulu apa bisnis dulu, ya itu sama-sama bagus. Yang penting jalan yang kita tempuh itu penuh keberkahan dan diridhoi sama kedua orang tua. Selalu libatkan mereka yang mungkin alhamdulillah mendapat privilege yang mendapatkan privilege dari kedua orang tuanya ya. Kalau bisa diterima. Privilege itu juga mungkin amanah dari orang tua, dan ketika kita mendapat amanah itu tolong dimaksimalkan gitu kan. Nah dan ketika ada orang yang ngeceng-cengin kan, lu mah enak, udah privilege dari orang tua, udah emang dari sananya bokap nyokap lu sultan gitu. Nah kalau emang privilege ini ngantarkan kita ke surga penuh berkah, ya kenapa harus ditolak gitu kan? that's right. Berkahnya dapat, omset yang lumayan juga nggak mungkin nggak dapat itu kan. Komunikasi sama kedua orang tua juga lancar. Pokoknya kalau emang udah dikasih privilege, kalau bisa dimaksimalkan. Jangan sampai ditolak. Ya kalau ditolak ya pastilah kedua orang tua itu kecewa itu. Intinya ya hidup di dunia ini apa sih yang dikejar itu?